masalah hadis Nabi yang mengatakan bahwa apabila anak cucu Adam sudah meninggal, terputus amalnya kecuali tiga. Itu artinya bahwa amal kita ini bisa bertambah ketika kita sudah meninggal. Tapi kan menjadi persoalan lagi adalah bagaimana dengan orang yang ditakdirkan dia tidak punya anak, kemudian dia mungkin punya keterbatasan ilmu, juga tidak ada harta yang bisa dia infakkan. Tentu kan ada ketidakadilan Allah di situ. Sementara hal-hal yang seperti itu kan bukan kuasa dia untuk tidak memiliki anak dan harta dan sebagainya. Nah, tentu dia akan ketinggalan dengan orang-orang yang mempunyai amal jariah tadi gitu. Nah, itu Ya, bagaimana Pak Gus? soal anak Adam yang meninggal ya, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqah jariyah, ilmun yantafa'u bihi, waladin salihin yad'ulah. Kalau ada seorang Bani Adam atau manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, sedekah jariyah dengan menggunakan harta bendanya. Kalau dia selama hidupnya banyak menolong orang, tidak harus besar dalam arti kita hanya punya uang 100.000 dibandingkan dengan orang yang 1 juta, 1 miliar. Enggak. Sebetulnya lebih kepada kualitas yang dimaksudkan itu. Orang yang punya uang 1.000, tapi kemudian menolong orang dengan 1.000 itu nilainya lebih besar dibandingkan orang menolong dengan 1 miliar, tapi uangnya triliunan. Ya, di situ totalitas dia, kualitas kejiwaannya memanfaatkan harta benda atau menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Itu yang nilainya menjadi sangat besar. Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk seseorang pasti adalah gitu ya, rezeki sedikit apapun, dengan yang sedikit itu ketika dia berbagi dengan yang sedikit itu nilainya sesungguhnya itu sangat besar. Nah, ketika nafkah itu diberikan untuk menolong sesuatu yang sustainable, menghasilkan kebaikan-kebaikan baru, maka itu akan mengalir ke alam barzah. Ini belum ke akhirat ya, ini masih di alam barzah. Mati, masuk alam barzah, kemudian amal jariahnya, sedekah jariahnya itu akan mengalir ke alam barzah sebelum hari pengadilan nanti. Nah, kita ngasih makan seseorang, mungkin hanya sebungkus, harganya 10.000 misalnya, tetapi dengan makan itu, kemudian orang itu menjadi berbuat kebajikan karena dia berenergi, bertenaga setelah makan itu, kebajikannya menghasilkan kebajikan, maka itu akan terus mengalir kepada kita. Ya, jadi jangan kemudian menjadi underestimate atau merasa pesimistik, hartaku cuma segini, atau aku nggak punya uang, nggak punya rezeki. Orang yang hartanya sangat banyak itu dia memiliki peluang lebih banyak. Iya, peluangnya belum tentu nilai dari amalannya itu sebesar yang dilakukan oleh orang yang hartanya jauh lebih sedikit. Ya, satu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita tidak usah berpikir ilmu yang terlalu rumit-rumit. Pokoknya mengajarkan sebuah pengetahuan dan perbuatan yang memunculkan kebajikan, menasehati misalnya, berlaku jujur ya, itu kan ilmu. Diajarkan dengan keterampilan, sampai dia punya skill kejujuran. Wah, itu sudah ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya akan terus mengalir ketika orang yang diajari kejujuran itu melakukan ilmu yang diajarkan. Ikhlas ya, kerja keras ya, disiplin, suka menolong orang, dan segalanya, segala macam kebaikan-kebaikan, akhlakul karimah, maka ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir kepada dia. Yang ketiga, anak yang soleh. Penekanannya sebetulnya pada kesalehannya, artinya sesungguhnya kalau kita tidak punya anak kandung, tetapi punya anak didik, dan kita memberikan kesalehan atau mengajarkan kesalehan, dan dengan kesalehannya itu menghasilkan kesalehan-kesalehan kebaikan berikutnya, ya dia tetap mendapatkan pahala jariah itu. Jadi poin pentingnya sesungguhnya itu semua adalah saham yang dia tanamkan ketika dia masih hidup. Bukan di kuantitasnya, tetapi di kualitasnya itu yang membuat dia berbeda.
1 juta dari si A, 1 juta dari si B, dengan niat yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, nilainya berbeda di hadapan Allah. Jadi kita tidak perlu underestimate, sudah kita lakukan dengan apa yang kita punyai, yang kita miliki, terserah Allah memberikan nilai terhadap keikhlasan kita, terhadap kepedulian kita, terhadap segala macam niatan kita. Innamal a'malu biniat, begitu katanya Nabi. Sesungguhnya kualitas amal itu bergantung pada kualitas niatnya.